Assalamualaikum teman-teman, namaku Keisha. Aku akan bercerita tentang Idul Adha. Idul Adha adalah suatu perayaan atau hari besar umat Islam. Idul Adha biasanya dilaksanakan dengan salat Id, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada yang tahu apa di balik cerita Idul Adha? Awal dilaksanakannya Idul Adha itu berkaitan dengan kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Pada pagi harinya Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail dan mengatakan dengan berat hati mimpi yang terjadi pada malam hari. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Setelah mendengar mimpi itu disampaikan dari ayahnya, Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Lalu keesokan harinya Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail menuju Mina. Nabi Ibrahim telah siap menyembelih Nabi Ismail. Beliau mengikat tangan Nabi Ismail dan menutup wajah Nabi Ismail karena beliau tidak ingin melihat raut muka anaknya yang terharu. Setelah itu Nabi Ibrahim mendengar seruan Allah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Tidak lama setelah itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan membawa seekor kambing. Kenapa malaikat Jibril membawa kambing? Karena malaikat Jibril akan menukar Nabi Ismail dengan kambing dan menggantikan tempat Nabi Ismail yang akan disembelih. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan kewajiban berkurban. Itulah adalah kegiatan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban ada 4 macam. Yang pertama bisa kambing, yang kedua bisa sapi, yang ketiga unta, yang keempat bisa juga kerbau. Tapi berhubung di Indonesia kerbau dan unta jarang ditemui, jadi lebih sering dikurbankan adalah kambing dan sapi. Nah, bagi teman-teman yang mampu maka berkorbanlah, karena dengan berkorban, 1. Hewan kurban akan menjadi saksi amal perbuatan di akhirat. 2. Berkurban merupakan bagian syiar agama. 3. Berkurban sebagai bentuk kegiatan sosial. 4. Berkorban sebagai tanda syukur. Sekian cerita dariku, teman-teman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.